Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Nawawi, yang memiliki nama lengkap Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, adalah salah satu ulama besar yang sangat dihormati dalam dunia Islam, terutama dalam madhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Nawa, sebuah desa di wilayah Hauran, Suriah, pada tahun 631 Hijriah atau sekitar tahun 1233 Masehi. Imam Nawawi menghabiskan masa kecilnya di Nawa di bawah pengasuhan ayahnya yang merupakan seorang yang soleh. Sejak kecil, beliau menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam hal menghafal Al-Quran dan mempelajari dasar-dasar agama. Ketika usianya menginjak sekitar 19 tahun, Imam Nawawi memutuskan untuk pergi ke Damaskus, yang saat itu merupakan pusat keilmuan yang sangat penting di dunia Islam. Di sana, beliau menetap di Madrasah Ar-Rawahiyah dan belajar kepada banyak guru terkemuka. Beliau dikenal sangat tekun dalam menuntut ilmu, bahkan seringkali tidak tidur malam untuk membaca dan menghafal. Di antara guru-guru Imam Nawawi, yang paling berpengaruh adalah Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Uthman Al-Maghribi, Syamsuddin bin Abi Al-Yusr, dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Ansari. Beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk fiqh, hadis, ushul fiqh, dan ilmu bahasa Arab dengan kecermatan yang luar biasa. Setelah menyelesaikan studinya dan mencapai tingkat keilmuan yang tinggi, Imam Nawawi mulai mengabdikan dirinya untuk mengajar, berfatwa, dan menulis. Beliau diangkat menjadi guru di Dar Al-Hadith Al-Ashrafiyah di Damaskus, tempat di mana beliau menyampaikan banyak ilmu dan hadis kepada generasi penerus. Selama hidupnya, Imam Nawawi menghasilkan banyak karya tulis yang sangat berharga dalam berbagai bidang ilmu, seperti Syarh Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, dan Minhaj Ath-Thalibin. Karya beliau ini menjadi rujukan utama bagi para penuntut ilmu hingga saat ini. Selain keilmuannya yang luas, Imam Nawawi juga dikenal dengan sifat zuhudnya, yaitu sikap menjauhkan diri dari kemewahan dunia dan lebih mengutamakan kehidupan yang sederhana. Beliau sangat menjaga diri dari harta yang syubhat dan selalu berusaha untuk hidup dari rezeki yang halal dan thayyib. Imam Nawawi dikenal juga dengan keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Beliau tidak segan-segan menegur penguasa jika melakukan kesalahan atau kebijakan yang menindas rakyat, meskipun hal tersebut bisa membahayakan keselamatannya sendiri. Imam Nawawi meninggal dunia pada tahun 676 Hijriah, atau sekitar tahun 1277 Masehi di kampung halamannya, Nawa, pada usia yang relatif muda. Kepergian beliau meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam, namun warisan ilmunya tetap hidup dan terus menyinari jalan para pencari kebenaran. Meskipun Imam Nawawi telah wafat berabad-abad yang lalu, pengaruh beliau dalam dunia Islam tetap terasa hingga saat ini. Karya-karya beliau dipelajari di berbagai pesantren, madrasah, dan universitas Islam di seluruh dunia, menjadi jembatan emas bagi pemahaman terhadap ajaran Islam yang murni. Salah satu teladan yang sangat berharga dari Imam Nawawi adalah keistiqomahannya dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, selalu mengisinya dengan ibadah, belajar, dan mengajar. Dalam pandangan para ulama setelahnya, Imam Nawawi dianggap sebagai pembaharu agama di masanya, terutama karena kegigihannya dalam membela ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta penolakannya terhadap bid'ah dan penyimpangan. Salah satu karya Imam Nawawi yang paling terkenal dan banyak dibaca adalah Riyadhus Shalihin, yang berarti Taman Orang-Orang Soleh. Buku ini berisi kumpulan hadis yang mencakup berbagai aspek kehidupan spiritual dan moral, disusun secara tematis agar mudah dipelajari dan diamalkan sehari-hari. Pengaruh Imam Nawawi juga sangat terasa dalam pengembangan ilmu fiqh mazhab Syafi'i. Melalui kitab Minhaj Ath-Thalibin, beliau menyusun ringkasan yang sangat cermat dan menjadi pegangan utama bagi para mufti dan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan mazhab Syafi'i. Salah satu hal yang patut diteladani dari Imam Nawawi adalah adab beliau dalam menuntut ilmu dan berinteraksi dengan orang lain. Beliau selalu menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada para gurunya dan kasih sayang kepada murid-muridnya, menciptakan suasana belajar yang penuh berkah. Bagi Imam Nawawi, ilmu dan amal adalah dua hal yang tak terpisahkan. Beliau tidak hanya ahli dalam teori,
tetapi juga mempraktekkan apa yang beliau ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Keseharian beliau dipenuhi dengan ibadah, zikir, dan membaca Al-Quran, menunjukkan ketulusan niat yang mendalam. Imam Nawawi dikenal sangat produktif dalam menulis meskipun waktu hidupnya relatif singkat. Beliau berhasil menyusun puluhan karya besar yang mencakup berbagai cabang ilmu Islam, menunjukkan dedikasi yang luar biasa untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan. Dalam karya-karyanya, Imam Nawawi selalu menekankan pentingnya keikhlasan dalam beramal. Beliau mengingatkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan tanpa niat yang tulus, karena Allah tidak akan mendapatkan pahala, melainkan hanya kesia-siaan semata. Imam Nawawi dikenal sangat menghargai waktu, bahkan beliau seringkali membatasi waktu istirahatnya seminimal mungkin agar dapat mendedikasikan seluruh hidupnya untuk beribadah, belajar, dan mengajarkan ilmu. Dalam penyusunan kitab-kitabnya, Imam Nawawi selalu menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap pendapat ulama-ulama sebelumnya. Beliau tidak segan-segan menyebutkan sumbernya dan memberikan penghargaan atas kontribusi mereka dalam keilmuan Islam. Selain sifat zuhudnya, Imam Nawawi juga dikenal dengan kerendahan hatinya yang luar biasa. Meskipun beliau telah menjadi ulama besar yang dihormati, beliau tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain dan selalu bersedia mendengarkan dan membantu sesama. Imam Nawawi dikenal sangat menghargai waktu, bahkan beliau seringkali membatasi waktu istirahatnya seminimal mungkin agar dapat mendedikasikan seluruh hidupnya untuk beribadah, belajar, dan mengajarkan ilmu. Ketelitian Imam Nawawi dalam meneliti dan menyaring hadis-hadis yang sahih menjadi salah satu kekuatan utama dalam karya-karya beliau. Beliau selalu memastikan bahwa setiap riwayat yang beliau sampaikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan kepastian dan kepercayaan yang tinggi bagi para pembacanya. Imam Nawawi dikenal sangat tekun dalam beribadah, terbukti dengan kebiasaan beliau yang sering menghabiskan malam dengan sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan memohon ampunan kepada Allah, menunjukkan kecintaannya yang mendalam kepada Sang Pencipta di setiap hembusan napasnya. Salah satu sifat terpuji Imam Nawawi adalah kejujurannya dalam mengakui kesalahan jika beliau menyadari adanya kekeliruan dalam pendapat atau tulisannya, sebuah sikap yang menunjukkan kebesaran jiwa seorang ilmuwan sejati. Imam Nawawi selalu menekankan pentingnya adab dalam berdiskusi dan berdebat, dengan menganjurkan untuk selalu mencari kebenaran dan menghindari sikap fanatik buta terhadap mazhab atau golongan tertentu. Imam Nawawi dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai perbedaan pandangan dalam fiqh, dan beliau selalu menganjurkan untuk menghormati pendapat ulama lain yang berbeda selama didasarkan pada dalil yang kuat. Beliau berpendapat bahwa keberagaman pendapat adalah rahmat bagi umat. Imam Nawawi dikenal sangat menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat, dan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya untuk belajar, mengajar, dan beribadah, guna menjaga ketenangan hati dan kebersihan pikirannya. Salah satu fokus utama Imam Nawawi dalam mendidik murid-muridnya adalah penanaman akhlak mulia. Beliau percaya bahwa ilmu yang bermanfaat harus diiringi dengan budi pekerti yang luhur, agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian hidup, Imam Nawawi selalu menunjukkan sikap sabar dan tawakal yang tinggi, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan memiliki hikmah di baliknya. Salah satu prinsip hidup Imam Nawawi adalah senantiasa berprasangka baik kepada orang lain dan menghindari sikap buruk sangka, karena beliau meyakini bahwa hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hubungan sosial. Imam Nawawi dikenal sangat teliti dalam menjaga lisannya. Beliau selalu berhati-hati dalam berbicara dan menghindari gibah atau perkataan yang tidak bermanfaat, meyakini bahwa lisan yang terjaga adalah cermin dari keimanan. Imam Nawawi selalu mendorong para penuntut ilmu untuk memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari Islam, dan beliau meyakini bahwa ilmu yang diamalkan dengan ikhlas akan menjadi bekal yang sangat berharga di dunia dan akhirat. Salah satu aspek penting dalam pengajaran Imam Nawawi adalah penekanannya pada keikhlasan niat. Beliau selalu mengingatkan murid-muridnya untuk menuntut ilmu semata-mata karena Allah dan bukan untuk mencari popularitas atau kedudukan. Imam Nawawi dikenal sangat menghargai waktu dengan menghindari hal-hal yang sia-sia, dan selalu memanfaatkannya untuk membaca, menulis, serta mengajarkan ilmu agar ilmunya dapat memberi manfaat bagi generasi selanjutnya.
Salah satu sikap terpuji Imam Nawawi adalah keberaniannya dalam membela kebenaran, bahkan di hadapan para penguasa yang zalim, beliau tidak segan-segan menegur jika terjadi ketidakadilan demi menegakkan syariat Islam. Imam Nawawi dikenal sangat menghargai pendapat ulama-ulama lain di luar madhabnya, dan beliau selalu mencari titik temu atau jalan tengah dalam masalah-masalah khilafiyah, demi menjaga keharmonisan umat Islam. Salah satu metode pengajaran Imam Nawawi yang menarik adalah kemampuannya dalam menyajikan materi yang rumit, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para muridnya, sehingga ilmu yang beliau sampaikan benar-benar meresap dan bermanfaat. Imam Nawawi dikenal sangat mengutamakan kebersamaan dan persatuan umat Islam. Beliau selalu berusaha untuk menyelesaikan perselisihan di antara para ulama dengan cara yang bijaksana dan berdasarkan dalil-dalil yang sah. Salah satu peninggalan Imam Nawawi yang paling berharga adalah perhatian beliau yang besar terhadap pendidikan anak, terlihat dari penekanan beliau pada pentingnya mengenalkan dasar-dasar agama sejak dini dan menanamkan akhlak mulia. Imam Nawawi dikenal sangat menghindari hal-hal yang bersifat syubhat atau meragukan dalam kehidupannya sehari-hari, selalu berhati-hati dalam mencari rezeki yang halal demi menjaga kesucian jiwa dan raga. Dalam interaksi sosialnya, Imam Nawawi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan amanah, sehingga beliau dikenal sebagai sosok yang dapat dipercaya dan dihormati oleh semua kalangan masyarakat di zamannya. Sebagai penutup dari pembahasan mengenai kehidupan dan perjuangan beliau, Imam Nawawi tetap dikenang bukan hanya sebagai seorang penulis kitab yang ulung, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi melalui kesederhanaan dan keteguhan dalam memegang prinsip, menjadi mercusuar ilmu yang terus bersinar bagi generasi demi generasi. Waduh, keterangan Anda cukup memuaskan ini, terlalu detail, sangat dipahami dan memuaskan sekali tentang biografinya Imam Nawawi. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang guru sampaikan kepada saya ini. Terima kasih. Begitu ya. Sama-sama, saya sangat senang bisa memberikan informasi yang memuaskan dan bermanfaat bagi Anda. Semoga pengetahuan ini dapat menambah wawasan dan memberikan keberkahan. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika ada topik lain yang ingin Anda diskusikan. Baik, guru. Jadi kesimpulannya apa ini, guru? Kesimpulannya bisa disimpulkan tentang Imam Nawawi ini. Silakan. Tentu, mari kita simpulkan perjalanan hidup dan warisan Imam Nawawi. Beliau adalah teladan utama dalam menuntut ilmu dengan penuh ketekunan dan keikhlasan, serta mengabdikan hidupnya untuk mengajar dan menulis. Karya-karya beliau yang monumental, seperti Syarah Sahih Muslim dan Riyadus Shalihin, tetap menjadi rujukan penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain keilmuannya, sifat zuhud, keberanian dalam kebenaran, dan kerendahan hatinya menjadikannya sosok yang sangat inspiratif sepanjang masa. Cukup paham saya, guru. Sangat paham. Terima kasih untuk kesimpulannya dan uraiannya yang begitu detail. Silakan, guru, ditutup dengan doa dan salam. Saya tunggu, silakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, dan semoga kita dapat meneladani akhlak dan ilmu Imam Nawawi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.